The Freemasons among our founding fathers left us clues like these. The unfinished pyramid, the all-seeing eye. They're speaking to us through these. Tatanan dunia baru bukan lagi merupakan sesuatu yang asing kita dengar, khususnya di kalangan penganut teori konspirasi. Tatanan dunia baru terkadang selalu dikaitkan dengan konspirasi jahat elit global. Ada juga yang mengaitkan tatanan dunia baru sebagai tanda munculnya Dajjal dan berakhirnya dunia. Awalnya saya berpikiran demikian, walaupun pendapat ini tidak sepenuhnya salah. Namun setelah saya menyimak pendapat seorang penulis yaitu Ray Dalio dengan bukunya yang berjudul Principles for Dealing with the Changing World Order, membuat saya menyadari sesuatu hal yang baru tentang teori ini. Bahwa dunia ini bergerak mengikuti suatu pola, di mana segala peristiwa besar yang terjadi di dunia ini, baik finansial, politik atau bahkan bagi kehidupan manusia itu sendiri, tidak lepas dari pola tersebut. Pola inilah yang kemudian diyakini Ray sebagai tatanan dunia baru. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tatanan dunia baru dari sudut pandang lain, dengan mengesampingkan terlebih dahulu teori-teori yang berkaitan dengan Dajjal, Illuminati, Freemason, dan lain sebagainya. Menurut Ray Dalio, tatanan dunia baru merupakan era baru dan juga merupakan titik kritis yang ditandai dengan berakhirnya era pemerintahan dunia lama dan dimulainya pemerintahan dunia baru, yang akan mengubah cara hidup manusia dengan aturan baru, budaya baru, bahkan mata uang baru. Tatanan dunia baru merupakan titik nol yang akan mengubah sejarah umat manusia dari masa ke masa, dan menurut Ray tatanan dunia baru bukanlah peristiwa yang hanya terjadi satu kali saja, melainkan peristiwa yang terjadi dalam kurun waktu tertentu dengan menggunakan sistem siklus. Ray Dalio menjelaskan dalam bukunya, bahwa ia telah mempelajari beberapa pemerintahan terkuat dalam 500 tahun terakhir, dan dengan 3 mata uang cadangan terakhir. Hal inilah yang kemudian membawanya dapat memahami peristiwa tumbang dan bangkitnya suatu pemerintahan. Kemudian Ray Dalio memperkenalkan konsep untuk memahaminya yaitu Big Cycle, di mana Ray membagi Big Cycle ini menjadi 3 fase yaitu The Rise sebagai masa perintis, The Top sebagai masa kemasan, dan The Decline sebagai masa keruntuhan. Pola inilah yang kemudian Ray sebut sebagai pola tatanan dunia baru, yang menandai fase-fase keberlangsungan suatu pemerintahan. Ray kemudian menjelaskan, ketika suatu pemerintahan dominan mulai runtuh, biasanya akan diiringi oleh pesaing dari pemerintahan lain yang mulai memasuki fase The Rise untuk menjadi penguasa penerus tatanan dunia berikutnya. Lanjutnya, dalam 3 fase siklus tatanan dunia baru, Ray juga membaginya menjadi 18 tahapan kehidupan untuk satu era tatanan dunia baru. Menurut Ray, tatanan dunia baru akan selalu ditandai dengan fase The Decline, di mana pemerintahan-pemerintahan dominan di era lama akan mulai banyak berhutang, kemudian mencetak uang secara besar-besaran, yang kemudian terjadi konflik internal, lalu diikuti oleh tren penurunan mata uang yang berdampak besar terhadap perekonomian dunia, kemudian kepemimpinan pemerintahan negara dominan melemah dan terakhir terjadi perang dan revolusi yang menjadi endgame-nya. Sebaliknya ketika tatanan dunia lama mulai runtuh, kompetitor dari negara lain mulai memasuki fase The Rise. Mereka mulai bangkit melalui penemuan-penemuan atau terobosan-terobosan yang memperkuat kekuasaannya. Mereka juga akan menjadi negara-negara yang sangat kompetitif dengan pendapatan publik yang tinggi dan pasar keuangan yang besar. Jadi ketika para penguasa tatanan dunia lama runtuh, maka merekalah yang akan menggantikan mereka sebagai pemimpin dunia, dan tatanan dunia baru akan dimulai. Kemudian ketika tatanan dunia baru berlangsung, masyarakat akan mulai mempelajari budaya dan pola pikir baru dalam bertransaksi, dan tentunya menggunakan mata uang baru dari pemerintah negara yang menguasai tatanan dunia baru, yang dimana seperti masa sebelumnya manusia menggunakan emas, kemudian pound sterling dan akhirnya menggunakan dolar. Pola inilah yang terjadi pada siklus tatanan dunia baru. Jadi jika kita melihat peristiwa hari ini, kita sudah bisa melihat polanya, di mana hegemoni kekuasaan yang ada saat ini sudah mulai rapuh, di mana Amerika yang dulunya merupakan negara adidaya tidak lagi dipandang sebagai negara yang kuat oleh sebagian pihak. Seperti Korea Utara, Suriah, Afghanistan, Iran, Rusia, dan China yang tidak lagi takut berkonfrontasi langsung dengan Amerika. Terlebih lagi keterlibatan Amerika dalam setiap konflik mengharuskan Amerika untuk terus mencetak dolar untuk membiayai dana perangnya, dan bahkan dalam 2 tahun terakhir,
Amerika juga mencetak dolar secara gila-gilaan di era Covid, membuat banyak pakar ekonomi memperkirakan hanya tinggal menunggu waktu saja sampai terjadi inflasi besar-besaran. Karena sudah menjadi pemahaman mendasar bahwa ketika uang sebanyak itu dicetak, maka nilai mata uangnya akan hancur, seperti yang terjadi di Zimbabwe yang kini mata uangnya sudah tidak berharga. Namun ceritanya akan sangat berbeda ketika mata uang dolar Amerika yang ambruk dan mata uang negara lain seperti Zimbabwe yang ambruk. Karena jika mata uang negara lain yang ambruk maka hanya akan berdampak pada negaranya sendiri. Hal ini dikarenakan nilai mata uang negara tersebut tidak berhubungan terlalu banyak dengan negara-negara yang ada di dunia. Namun jika mata uang Amerika yang ambruk maka hal ini akan berdampak pada seluruh dunia, karena sebagian besar negara di dunia mempunyai cadangan devisa yang tersimpan dalam bentuk dolar AS. Jadi jika Amerika runtuh, tentu saja Amerika akan menyeret seluruh dunia ke dalamnya. Meskipun skenario printing money di Amerika berbeda dengan Zimbabwe, namun sebagian pengamat masih sepakat bahwa hal tersebut akan tetap mengarah pada hal yang sama, hanya dengan interval waktu yang berbeda. Hal inilah yang kemudian menjadi tolok ukur utama dalam siklus pola tatanan dunia baru. Pertanyaannya kemudian adalah ketika kekuasaan Amerika runtuh, siapa yang akan menggantikan kekuasaan tersebut? Menurut ulama asal Trinidad yakni Syekh Imran Hossein, ia mengutarakan pandangannya bahwa ketika Amerika runtuh, maka Pax Americana akan digantikan oleh Pax Judaica atau pemerintahan Zionis Israel. Hal ini juga telah diperhitungkan oleh seorang jurnalis Israel yang pernah bekerja di Kementerian Luar Negeri Israel. Ia mengatakan dalam jurnalnya bahwa fondasi peradaban barat yang dikuasai Amerika kini sedang dalam kondisi yang rapuh. Oleh karena itu, ia mengutarakan gagasannya agar Israel bisa menjadi kekuatan imperialis dunia berikutnya yang menggantikan Amerika. Bukan hal yang mustahil bagi Zionis Israel dapat menggantikan Amerika sebagai penguasa di tatanan dunia baru, karena saat ini hegemoni Zionis Israel berada dalam tren yang sangat positif, karena mampu membangun hubungan diplomasi dengan hampir seluruh negara Arab. Negara Zionis ini juga sudah terkenal dengan industri manufaktur tercanggihnya sejak tahun 1970-an, di mana mereka banyak berinvestasi di bidang teknologi. Dan ketika masyarakat mulai berpindah dari Silicon Valley di Amerika Serikat ke Israel pada tahun 1980-an, pusat-pusat penelitian seperti Microsoft, IBM, dan Intel semakin berkembang seiring dengan perpindahan para insinyur IT dari negara-negara bekas Uni Soviet menuju ke Israel, yang pada akhirnya membuat Israel semakin diberkati dengan sumber daya manusia terampil yang melimpah. Oleh karena itu, tidak mengherankan jika perusahaan-perusahaan baru di bidang teknologi mulai semakin menjamur di Israel. Banyaknya perusahaan besar di bidang teknologi otomatis memberikan kontribusi pendapatan yang besar bagi pemerintahan Israel baik dari segi pajak, sumber devisa, dan lapangan kerja. Pendapatan ini belum termasuk royalti dari paten yang dibuat di perusahaan-perusahaan Israel. Selain itu, Israel diketahui banyak menerima pendanaan riset dan pengembangan teknologi dari negara lain, seperti Amerika, Kanada, Italia, Austria, Prancis, Irlandia, Belanda, Spanyol, Turki, India, dan Jerman. Walaupun negara yang paling sering disebut-sebut sebagai adidaya potensial adalah China, Rusia, India, Brazil dan Uni Eropa berdasarkan berbagai faktor, namun hal ini bisa berubah drastis ketika negara-negara besar tersebut mulai terlibat dalam konfrontasi perang, yang bahkan mungkin akan memicu Perang Dunia Ketiga. Sebab jika melihat pola-pola yang telah ada sebelumnya, yang dimana ketika Pax Britannica dimulai, kondisi tersebut ditandai dengan Perang Besar Napoleon Bonaparte melawan Inggris. Dan ketika Pax Britannica digantikan oleh Pax Americana, kondisi ini ditandai dengan dimulainya Perang Dunia II. Jadi skenario yang paling masuk akal di mana Pax Americana akan digantikan oleh Pax Judaica adalah ketika negara-negara besar yang telah kita sebutkan tadi akan saling berhadapan. Tentu saja hal ini akan memunculkan The Great War. Dan ketika terjadi perang besar tentu akan mempengaruhi nilai dolar US. Hal ini kemudian akan menimbulkan deflasi gila-gilaan yang kemudian berujung pada The Great Depression pada perekonomian dunia. Negara-negara besar yang kerap disebut sebagai negara adidaya potensial tentu juga akan mengalami kemunduran. Dunia akan mulai bertanya-tanya mata uang apa yang bisa menyelamatkan situasi ini. Maka pada saat itu,
Negara yang dianggap tidak menonjol kemungkinan besar akan dengan cepat mampu menggantikan negara-negara dominan yang sudah ada sebelumnya, sehingga Pax Judaica dapat memainkan perannya sebagai penguasa New World Order dan sebagai satu mata uang dunia, untuk menggantikan dolar AS yang sudah kehilangan eksistensinya. Pax Judaica pun akan menawarkan kebangkitan dengan kecanggihan teknologi dan transaksi ekonomi yang lebih modern, serta mata uang yang lebih fleksibel dan efisien sebagai tanda dimulainya tatanan dunia baru. Maka tidak mengherankan jika kekuatan Barat yang saat ini dipimpin oleh Amerika runtuh. Sangat besar kemungkinan bagi Israel bisa menggantikan Amerika sebagai penguasa di tatanan dunia baru.